lillahi ta'ala, Mangai. Itu segitu kecilnya sarang burungnya, pokoknya kalau orang sebut bilang nggak pakra itu nggak masuk akal gitu. Itu sampai 500 juta berapa gitu. Saya kan gemeteran, Mangai, gemeter kan. Saya alhamdulillah, berarti ini beneran, Mangai. Nggak artinya bukan ngomong kosong lah gitu kan. Dibelit sama dia itu, dibelit terus dia itu maaf ya, posisinya itu kayak orang tuh sama dia itu. Guling, saya diam aja kan. Ya Allah, ini apa ini? Saya doa itu Mangai, nggak tahu apa karena saya itu merinding atau doa saya itu nggak tahu kan gimana, itu nggak bisa Mangai. Saya itu pokoknya apa ya, mulut saya itu ya kayak terkunci begitu. Jadi saya itu nggak bisa. Ya Allah, saya dalam hati saya kenapa ya Allah. Karena ketidaktahuannya, ia mengantarkan temannya untuk mempelajari amalan ajian kumbang langit yang katanya untuk jaga diri. Namun ternyata amalan itu bertujuan untuk hal yang sesat. Keanehan mulai terjadi dan dirasakan oleh Mas Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, dimanapun Sobat berada, mudah-mudahan Sobat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpahkan rezeki tentunya ya. Malam hari ini Mang Ei dan tim kembali hadir untuk mengantarkan kisah nyata yang terbaru. Di depan kita ada narasumber namanya Mas Surya. Apa kabar Mas Surya? Alhamdulillah, barakallah, sehat Mang Ei. Terima kasih ya sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Ini kejadian tahun 2021 ya? Siap, ya. Jadi waktu itu Mas Surya akan dijadikan tumbal pesugihan. Gimana perasaannya waktu itu? Ya kalau perasaan sih Mang Ei, jujur aja ya, sedih, campur galau, campur juga benci gitu aja. Takut ya? Takut juga pasti kan, yang mana juga orang mau jadi tumbal pesugihan. Itu nggak menyangka ya? Saya nggak nyangka. Kenapa saya nggak nyangka? Itu kan temen dari apa ya, mulai kok kita tega gitu ya? Tega gitu, Mai. Temen dari mulai nol gitu. Terus satu saya dibohongi kan, kedua itu saya juga mau jadikan tumbal gitu. Ya. Ya. Mas Surya aktivitas apa sekarang nih? Ya alhamdulillah Mangai, ya sekarang sih aktifnya apa aja lah Mangai. Yang penting halal gitu aja. Jadi kalau ada orang nyuruh ngecat, saya ngecat gitu. Rupa-rupa ya? Rupa-rupa lah insya Allah. Oke baik. Nah Sobat Malam Mencekam jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Ini kisahnya terjadi di dua tempat ya. Di Kalimantan di tepatnya. Betul sekali. Dan di Jawa Barat ya? Jawa Barat ya. Nah Mas Surya waktu itu kan tim sering ke Kalimantan Timur nih. Ya. Memang kita waktu ke sana itu suasananya beda juga ya. Orang-orang yang datang ke sana untuk bekerja apalagi. Betul. Harus punya bekal katanya. Bukan bekal duit nih. Jadi bekal apa namanya? Ilmu lah Ilmu, gitu. ya, Ilmu untuk berantem, ilmu kebal. Itu betul ya? Ya berdasarkan pengalaman saya pribadi ya Mangai, itu betul. Jadi udah wajib gitu? Ya kalau sebenarnya sih bisa wajib bisa enggak gitu kan sebenarnya. Cuman kalau di Kalimantan kan kepercayaan orang-orang kan banyak magic gitu kan. Atau misalkan orang-orang yang tahan gitu. Apalagi contoh lah kayak kami gitu atau saya gitu kan. Seorang pengamanan itu sangat diperlukan sekali itu. Iya. Dan pendatang ya? Pendatang terutama itu. Tapi kembali lagi kepada lagi karakter ke kita ya. kepercayaan kita gitu aja. Kalau kitanya selalu berbuat baik Baik juga, insya Allah ya. insya Allah aman ya, Amin, dimanapun ya, berada. Betul. Baik, jangan kemana-mana, inilah kisah dari Mas Surya tahun 2021. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Mas Surya. Jadi gini awalnya Mang, waktu itu tahun 2021 lagi rame-ramenya pandemi itu. Baik di Cirebon, di Jawa Barat misalnya, sampai ke Kalimantan kan. Waktu itu saya kena imbas. Nah saya kan kerja di suatu perusahaan di perkebunan kelapa sawit waktu itu. Karena kena imbas daripada corona waktu itu, pandemi.
Nah akhirnya saya kena PHK. Nah itu terjadi bulan Oktober gitu. Nah setelah saya kena PHK, saya kan bingung Mangai mau kerja apa gitu kan. Waktu bulan Oktober itu. Nah singkat cerita, lama-lama saya pamit sama teman-teman saya di Kalimantan. Saya mau pulang aja lah ke Cirebon gitu kan. Karena di sini juga saya nggak punya saudara. Nah jadi saya itu nunggu keputusan daripada perusahaan yang saya kerja waktu itu. Setelah pesangon semua dibayar, baru saya pulang dengan ongkos atau duit dari perusahaan tersebut. Pulanglah saya. Nah, tapi sebelum pulang itu kita kan harus punya punya sertifikat vaksin dulu kan. Nah, saya dapat sertifikat vaksin itu bulan Desember waktu itu. Seingat saya di bulan Desember waktu itu. Setelah itu vaksin saya pulang. Singkat cerita tahun 2022 awal bulan Maret saya ditelepon Mangai sama nggak tahu siapa itu berkali-kali telepon tuh, berkali-kali telepon. Cuman saya kan selalulah hati-hatilah gitu, karena zaman sekarang kan modus-modus yang lewat WA, telepon kan banyak Mai. Jadi saya nggak pernah saya angkat telepon itu, nggak pernah saya angkat sampai 3 hari itu. Baru waktu itu 3 hari kemudian dia kirim foto saya sama teman saya ini. Nah kirim foto, saya lihat, Sur, kamu sombong banget katanya. Ini siapa ini kan, saya kaget. Kang Damudi gitu kan. Komandan saya dulu gitu kan. Oh iya Dan, gimana kabarnya? Udah, nanti saya telepon bilang gitu. Saya langsung, dia WA saya ulang, info balik ulang ke saya gitu kan. Teleponlah saya ini. Sur, kamu gimana? Di bel-bel berapa kali katanya. Nggak ada, tangkat. Ya bukan begitu Dan, saya bilang saya manggilnya komandan kan gitu. Ya kita juga takut juga lah, takutnya kan tahu sendirilah kalau misalkan nomor sembarangan, apalagi itu nggak ada foto profilnya gitu kan, terus kontak juga nggak terdaftar di WA saya, jadi saya kan takutnya modus kayak gitu ya, namanya. Penipuan gitu kan. Oh ya udah kayak gitu. Sekarang kamu lagi ngapain? Ya saya lagi nganggur, saya bilang. Dan nganggur itu bulan Maret waktu itu. Oh ya sudah gitu. Ya udah Sur, tambah panjang lebar nih. Kamu mau nggak kerja sama saya, ada job ini. Nah saya kan Mangai orangnya kan karena sudah kenal juga kan sama beliau sudah lama gitu kan. Apalagi beliau itu sama-sama orang Cirebon, tapi memang beliau itu kan kerjanya kan di situ, terus lahir di situ juga karena ikut transmigrasi gitu. Nah udah begitu, ya udahlah saya nggak nanya apa itu honor apa enggak, cuman komandan saya ini dia ngomong begini, kamu nanti kerja di pertambangan nikel waktu itu di area Batu Kajang. Di Batu Kajang. Oke lah Dan. Itu di mana? Di Kaltim? Di Kabupaten Pasir, Kaltim waktu itu. Nah udah begitu singkat cerita saya kan bingung. Bingungnya kan ya tahu sendiri Mangai, habis corona saya juga nggak punya tabungan, ongkos ke sana mau berapa gitu. Waktu itu tahun 2022 itu ongkos ke Kalimantan itu naik pesawat tuh saya cek di itu kan di agen-agen itu kan aplikasi, itu 1.200.000 tuh yang paling terjangkau gitu kan. Aduh ini segini, belum lagi nanti nyampe sana gimana gitu kan. Nah saya itu 1 hari nggak ada informasi lah pokoknya. Bel lagi saya itu, wah bel lagi. Sur, apa sih kamu tuh nggak ada info-info, nggak ada kabar-kabar. Apa kendalanya gitu? Ya saya langsung ngomong aja. Tanpa mengurangi rasa hormat saya maaf nggak ada duit gitu aja. Ya udah kamu butuh berapa sih? Bilangnya, kamu punya rekening. Ya udah nanti saya kirim rekeningnya. Kirimkanlah saya ke rekening. Cuman Dan saya mau izin dulu sama orang tua saya dulu gitu. Kalau misalkan boleh saya berangkat. Apalagi kan ini pandemi kan masih lah ya, meskipun sudah agak sedikit nggak berkurang gitu kan, tapi masih ada gitu kan. Jadi orang tua mungkin masih takut. Ya udahlah kalau memang misalkan itu terbaik buat kamu, kata mama saya, kata bapak saya, ya udahlah berangkat aja. Terus tapinya kan karena namanya orang Cirebon, Mangai, apa itu pasti pakai primbon lah gitu kan. Jadi kamu nanti berangkat di hari Kamis Pahing. Jadi kalau Pahing kan pahit. Jadi kalau apa-apa itu kan ada apa-apa kan nggak terjadi gitu. Ya sudah. Baru sore itu habis sholat zuhur, siang maksud saya,
siang itu ada masuk itu 5 juta itu. Tapi pikir saya nggak apa-apa lah, nanti kalau saya kerja saya ganti gitu, entah itu nyicil atau gimana gitu Mae, karena kan kita sudah akrab lah gitu. Dan ini sudah sudah masuk nih 5 juta ini. Ya udah, terus ini gimana Dan? Ini lebih, pokoknya kamu nggak usah banyak ngomong, nanti kamu mas berangkat aja gitu. Nanti kalau nyampe ke bandara Sultan Haji Balikpapan, nanti telepon saya. Oke, siap. Berangkat saya Mangai dari sini naik kereta ke stasiun kan, baru ke Gambir, baru ke Soekarno, itu saya ngambil penerbangan terakhir. Nah, berangkat sekitar Bagada Isa kalau di sini. Nyampe sana kan karena sisi sana kan sisinya kan 1 jam Mangai. Nyampe sana saya itu jam 7:30 itu. Saya telepon lah komandan saya ini. Dan saya bilang gitu. Ini kamu kesini nanti. Di mana? Bilangnya. Ini saya sudah nyampe, saya bilang gitu. Ya udah nanti saya jemput bilang gitu. Kan yang namanya pasir ke Balikpapan kan naik speed Mangai atau naik pelni lah gitu. Jadi kan agak lama gitu. Saya nunggu kurang lebih tuh sekitar sampai 2 jam itu. Saya nunggu itu. Ini orang ini gimana ini? Sudah ya istilahnya kan saya juga mau make duit ini untuk jajan apa saya nggak enak Mae, karena kan itu untuk ongkos itu untuk jajan gitu kan. Jadi saya tuh diem aja situ Mae. Alhamdulillah 2 jam kemudian kurang lebih itu datang dia itu. Terus maaf ya Sur kelamaan katanya. Ya sudah saya bilang makasih Dan nggak apa. Langsung berangkat saya itu berangkat. Terus waktu di jalan itu yang ngobrol, Sur nanti ini kamu di bagian officernya katanya, di security-nya gitu kan. Ya udahlah Dan apa aja lah yang penting saya kerja gitu. Saya udah pusing lah gitu di rumah gitu. Nah singkat cerita saya kerja masuk alhamdulillah saya jadi bagian anggota daripada kesatuan Sapam itu kan sama beliau komandannya langsung. Nah udah singkat cerita lama-lama dia kan sering Mangai. Kalau saya ngepost sendiri kan tahu-tahu datang gitu kan. Terus dia ngomong ke saya itu. Sur bilangnya. Saya itu pengen apa ya istilahnya kalau bisa kita cari-carilah untuk penambah ilmu-ilmu badan lah gitu katanya kan untuk jaga-jaga diri katanya. Karena kamu tahu sendiri kan di area Batu Kacang ini kan lebih lagi lah gitu tantangannya daripada kita di sawit gitu kan. Kalau tambang-tambangan lebih ekstrim lagi gitu. Apalagi kita kalau misalkan eksplorasi sering-sering ke hutan, sering ketemu-temu sama orang pedalaman, termasuk ya demonstrasi masyarakat tentang AMDAL gitu kan. Ya udahlah Dan, terserah teman-teman. Yang penting kalau terbaik bagi komandan nggak masalah saya bilang gitu. Itu yang piket malam pertama itu Dan. Waktu itu ngomong begitu tuh Mai. Nah piket malam kedua datang lagi sama saya itu. Nah bilangnya saya kemarin saya bilang Dan sampean tuh nggak ada puas-puasnya nggak saya bilang gitu. Memang sih kita itu ya emang dipercayalah sama komandan kita kan orangnya ya berani lah gitu. Karena kita seorang pengamanan kan bukan masalah maling aja Mangai yang dihadapi itu. Ya tahulah hantu-hantu di Dujenggi juga namanya juga kita di hutan gitu kan. Apalagi di hutan di sini aja yang perkotaan aja banyak masa-masa begitu gitu kan. Nah selama saya itu kerja di sana ya baik di sawit baik di pertambangan itu saya sering Mangai ngalamin nih kejadian yang ya menurut saya sih di luar nalar lah gitu aja. Contoh waktu itu saya masih di pos waktu itu, di pos. Itu kan yang namanya Kalimantan tuh kan gempa itu kan nggak ada gempa gitu, nggak kayak di Pulau Jawa. Mungkin ya tsunami lah mungkin gitu kan. Tapi kita kan jauh itu. Nah itu pos kita itu digoyang-goyang itu Mai. Cuman kan saya kan wah ini pasti teman-teman nih yang jahil-jahil gitu kan. Nah cuman waktu itu jam 1:30 itu kalau nggak salah jam 1:30 lah singkat saya itu jam 1:30 waktu itu ya rambut itu Mangai sama mata itu langsung begini Mangai di depan itu apa namanya di depan apa pos kita itu langsung saya kaget cuman kan saya kan biasalah gitu kan ya nama juga sama-sama hidup mungkin perkenalan gitu kan mungkin saya nggak izin atau gimana nggak masalah lah gitu kan saya bilang aja saya ini cari makan sama-sama cari makan, ya mudah-mudahan lah jangan sama-sama mengganggu. Sudah waktu itu. Nah terus yang paling saya aneh lagi nih Mai, itu percaya nggak percaya. Waktu itu yang saya alami di pertambangan ini, itu
setiap malam itu ada orang baris berbaris itu. Nah, saya kan tak kira ada orang-orang yang belajar PBB, pelajaran baris berbaris, saya kira gitu karena perusahaan kita kan banyak. Jadi banyak subkon gitu, bukan kita aja gitu. Subkon banyak gitu. Jadi kita nggak curiga gitu. Tiap malam itu, Mai. Itu jam 1, jam 2 selalu ada orang jerak gitu kayak kaki, hentak-hentakan kaki gitu. Nah, saya cerita, pas saya itu waktu patroli rutin ya waktu itu kan, patroli rutin. Kalau kita bilang GTS, kayak tour system gitu kan. Kita patroli itu di setiap jalan hauling kan, jalan pertambangan. Itu Mangai, secara langsung, ini kok mukanya kayak orang-orang Indonesia begitu gitu kan. Tapi kan saya kan nggak curiga karena orang-orang pertambangan banyak orang Korea, orang Korsel gitu kan. Dan saya nggak curiga juga. Tahu-tahu Mangai ini ya, ini bikin saya ini maaf ya, sampai sekarang nih trauma gitu. Itu kepalanya semua itu kepalanya itu, kampung semua kepalanya itu. Jadi teman saya itu langsung banting setir. Untungnya kan kalau di daerah hauling kan ada rest area. Ya Allah, kalau nggak ada jarak, walam sudah itu. Kita mau kemana itu? Itu termasuk pengalaman saya waktu tentang goib-goib di area pekerjaan itu. Pokoknya kalau bicara masalah goib ya mungkin dimanapun lah, lebih-lebih di daerah hutan gitu aja. Nah, mungkin karena itulah saya sering-sering tahu begitulah. Komandan saya kan percaya sama saya bahwa anak ini tuh berani gitu kan gitu. Nah, terus saya bilang gini, ya udahlah, kapan kita berangkat? Ya nanti kita atur waktunya aja. Nah, saya kan nanya lagi, Syahpin mau apa sih? Alasan sama saya itu dia maunya itu ngomong cari ajian kumbang langit bilangnya. Nah, setahu saya kan kalau namanya ajian kumbang langit kan siapa tahu pelet-pelet lah gitu kan, pengasihan gitu kan, kita kan begitu. Kayak Jalan Jaya gitu, kayak Adina Telon gitu kan begitu. Terus untuk apa sih Dan? Ya namanya kita kan kerja sini kan banyak saingan. Saya mau merubah hidup lah. Merubah hidup. Jadi saya tuh kalau misalkan ketemu sama misalkan orang masyarakat apa, paling tidak kita nggak ada bentrok lah, ada nggak clash dengan omongan gini gitu. Ya udahlah Dan, terserah. Seminggu kemudian datang ke saya lagi. Nanti kamu pulang ke rumah ya, jangan ke mes gitu. Saya kan tinggal di mes waktu itu. Nah udah begitu dia jemput saya suruh berangkatlah ke tempatnya dia. Komandan saya nih, si Kang Damudi nih. Nah rumahnya itu di daerah itu Mangai perbatasan antara Kalsel sama Kaltim. Nah di situ Mangai saya lihat ya, masyarakat pas itu Mangai itu banyak perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, termasuk sarang burung walet. Cuman saya juga nggak tahu dia tuh sudah bangun, saya nggak tahu juga kan. Saya tahunya dia itu ya kerja sama saya lah gitu kan. Mainlah ke rumah saya. Saya udah ngomong sama manajemen, sama HRD saya udah ngomong. Nanti kita berangkat 3 hari saya ambil cuti bilangnya. Saya bilang dan kita kan belum ada cuti periodik. Kalau berarti kan per 6 bulan sekali bilang kan. Nah kita kamu kan sudah lewat 6 bulan kerja itu. Ya sudahlah kayak gitu, atas komandan aja namanya kita kan harus 86 dan kalau sama komandan tuh ya sudah. Begitu Mangai. Apa kata komandan ya aja karena saya udah percaya yakin lah gitu. Terus kemana saya bilang? Ke daerah Lampayan kah? Atau ke daerah Matapura kah? Atau Kandangan kah? Biasanya di situ. Maaf ya, atau ke Tenggarong kah? Saya bilang gitu. Enggak, ke Cirebon. Loh, kamu beneran Dan? Iya, ke Cirebon ya. Terus gimana? Udah kamu pokoknya temenin saya ke Cirebon itu aja. Saya bilang, kenapa sih Dan gak di sini aja? Kan banyak tuh. Cari-cari kayak gitu kan di Kalimantan juga banyak. Alasannya begini Mangai, saya orang Cirebon. Memang saya gede di sini. Tapi saya kan ikut transmigrasi orang tua. Jadi mau gimana pun tuh ya saya harus ke Cirebon bilang gitu. Ya saya kan yakin aja Mangai namanya juga sama-sama orang Cirebon lah Mangai ya. Waktu saya cerita saya berangkat itu hari Senin tuh. Berangkat. Nah nyampe ke Cirebon ketemu sama orang tua kan di sini. Salaman apalah ngobrol terus malam itu ngomong ke saya. Sur ya kamu tahu nggak bilangnya. Apa Dan? Daerah bilangnya. Saya kan langsung aneh kan. Apa Dan saya bilang, saya mau ngapain situ, saya bilang gitu kan. Saya mau ketemu sama guru supernatural saya bilangnya kan. Cuman saya kan tahulah komandan saya kan orangnya suka-suka cari-cari gitulah gitu kan. Karena sebelum-sebelum juga di Cirebon juga bukan di situ aja gitu. Ya sudahlah, ya udah siap saya bilang. Nanti ke sana gitu kan. Nah, terus nanti Sur kita berangkat Kamis Legi bilangnya. Tapi sebelum berangkat, kamu bisa enggak tolong saya? Tolong apa Dan?
carikan telur angsa busuk 1, bunga kantil yang warna putih itu. Bukan warna, kan bunga kantil ada 2 Mang Ai, putih sama yang merah gitu kan. Itu yang putih. 3 putik bilang ya. Terus bunga kenanga 3 putik, sama hio. Apa namanya itu yang dupa hio itu yang kayak biting itu kan. Nah saya kan kalau belanja kan di pasar Kanoman ya, kalau di Cirebon kan ada semua itu. Ya udahlah gampang lah. Nanti saya ke sana gitu. Nah singkat cerita Dan, saya ke sana selesai, baru ini Dan, udah selesai. Ayo kita berangkat. Nah berangkatnya itu jam ya 12 kurang 15 menit lah berangkat itu. Nah itu hujan gede itu, Ledek, gemeter gede. Saya bilang, Dan nanti aja lah, saya takut saya bilang, kenapa? Tapi ledek saya bilang kan, kamu itu masih percaya tayo-tayo orang tua bilang gitu kan. Nah udah begitu ya udahlah, kalau memang misalkan kita berangkat aja karena kita itu ngambil ajian itu harus hari ini. Karena Kamis Legi itu Kamis yang paling baik bilang gitu. Ya udahlah namanya juga kita kan sudah kasihan jauh-jauh ke Kalimantan ke sini gitu kan. Terus izin saya juga 3 hari. Nah itu waktunya itu cuman 2 hari lagi gitu. Waktu itu sisa 2 hari lagi jadi saya itu. Kan pikiran saya gini Mang Ai, pikiran saya nih. Kan biasanya kalau kita sama Komandan Damudini berangkat ke guru spiritual kan langsung ijazah jadi gitu kan berangkat. Ijazah jadi berangkat gitu aja. Saya kira begitu kan. Berangkatlah saya. Nah yang bikin saya nggak curiga waktu itu ya nggak bikin saya curiga tuh. Biasanya kan kalau tempat-tempat pesugihan tuh kan ada kayak semacam rumah-rumah khusus gitu kan. Atau banyak tamu atau maaf kuncinya itu ada gitu kan. Itu nggak ada kan Mang Ai, nggak ada. Pokoknya di situ saya ingat saya itu banyak pohon-pohon jati ya. Seingat saya pohon jati terus makamnya cuma 2. Cuma 2 aja makamnya itu. Nah udah begitu makam 2. Nah terus saya kan ngomong sama komandan saya ini bener kan Dan? Saya bilang bener bilangnya. Nah di situ saya nggak curiga karena kalau kita ngambil ibaratnya apa ya ilmu atau gimana kan memang nggak ada kuncang-kuncang begitu gitu. Nah terus saya itu lihat situ ada tenda, udah disiapin tenda mungkin sama beliau itu. Ada disiapin tenda plastik tuh. Nah terus datanglah ya katakanlah kuncen lah mungkin kan gitu. Namanya Kang Edot namanya itu. Baru saya biasa sih Kang pengenal lah gitu. Ya Kang, siapa ini Surya? Ya iya, ini yang mau nemenin bilangnya. Siap saya bilang, iya betul. Dan terus biasa kita kan ngobrol orang mana gitu Mang Ai. Nah saya nggak curiga bahwa dia itu kuncen nggak curiga. Saya bilang, mau izin saya bilang. Sampean guru sebetulnya komandan saya, ya betul bilangnya. Terus sesajinya ada semua sudah lengkap, sudah. Cuman ini ada lagi nih Mang Ai. Saya itu Mang ya naik motor dari tempat hutan tersebut itu hutan tersebut tuh. Itu saya jatuh bangun pokoknya itu jatuh bangun karena licin jalannya kan. Enggak mungkin sekarang sudah di agregat atau saya kurang paham. Kalau dulu itu masih tanah-tanah itu. Saya jatuh berapa kali itu. Tapi yang saya aneh nih, itu telur nggak pecah itu. Telurnya itu nggak pecah, telur angsa busuknya nggak pecah itu. Saya bilang, Dan, aduh kayak pecah buah apa saya bilang gitu pakai bahasa Cirebon kan. Buka, alhamdulillah kata dia itu kan ngomongnya alhamdulillah kan. Jadi ya sudahlah aman bilangnya. Nah singkat cerita dia nggak tahu diskusi sama kuncennya itu saya suruh menjauh kan kita kan punya etika Mang Ai. Kalau di korps itu kalau kita ngobrol sama komandan harus jaraknya itu 4 meter gitu kan. Atau paling dekat tuh 1 meter jadi nggak boleh gitu kan. Kita kan ya ngadopsi itulah. Jadi saya kan minggir sendiri lah gitu kan, minggir. Nah baru dia ngomong apa sih kurang paham. Nah baru setelah itu Kang Edot tersebut itu ngasih saya itu. Ya bekal-bekal itu. Nanti Kang kalau sampai itu mau bikin mie, bikin apa silakan. 1, jangan bakar terasi bilangnya. Saya bilang saya nggak bawa terasi, saya bilang ngapain? Saya bilang gitu. Ini namanya hutan, ya sudahlah saya bilang. Terus sampai bawa apa? Nggak ada apa saya bilang kan. Udah begitu dibakarlah si dupa itu tadi kan dibakar saya pergi. Nah jadi hari pertama itu nggak ada reaksi apa-apa itu. Hari pertama itu nggak ada reaksi apa-apa Mang Ai.
nggak ada hujan, nggak ada apa gitu, nggak ada apalah, nggak ada gitu. Nah hari kedua nih Mangai, ini ada sedikit kayak angin-angin gitulah. Karena apa? Tenda saya aja itu sampai kecabut anunya itu, bajinya itu, apa namanya itu, yang pancangnya itu, kecabut. Tapi angin biasa lah, karena saya udah biasa sih Mangai, udah biasa lah. Artinya di Kalimantan juga saya sering kayak gitulah gitu kan. Yang penting kata orang Cirebon kan, dedemit orang dulit, setan orang doyan gitu aja. Saya nggak ganggu, dia nggak ganggu itu aja, sama-sama cari makan lah gitu aja kan. Nah udah begitu, hari kedua ini kan perbekalan saya habis. Kan jarak sampai sana kan jauh, 3 kiloan waktu itu. Nah malam kedua itu datanglah si kuncen itu. Ya saya kenapa ngatakan kuncen, karena kan memang dia kuncen aslinya. Tapi dia tuh kamuflase aja dia tuh. Nah udah begitu, hei kamu mau kemana? Nggak usah jauh-jauh gitu kan. Kamu sini aja sudah, ini saya kurang-kurang. Dia kayak orang tahu dia tuh Mangai. Cuma saya mikir, ya Allah ini kan sudah lewat 1 hari saya kan. Ini aduh gimana nih komandan ini kan, apa ini kan. Cuma saya diem aja lah. Nah ini Mangai ya, yang malam ketiga ini, saya maaf ya, saya merinding tuh Mangai, mohon maaf ya. Ini saya pribadi ya, malam yang ketiga ini, itu saya tuh sampai mau ke jenis celana. Nah, yang mau datangnya itu begini Mangai. Saya kan makan nih Mangai, makan. Jam 12 malam saya makan nih, makan. Nah ini apa namanya itu, pisang saya kan pisang Ambon waktu itu. Itu ya kan saya sendiri makan, karena komandan saya kan puasa. Ada 5 biji, tinggal 1 biji. Cuma saya biar aja lah, mungkin tikus apa, saya nggak paham. Awalnya itu. Nah terus ada suara kayak bekik-bekik gitu kan. Kayak ya pokoknya suara yang gimana lah Mangai. Pokoknya merinding pokoknya itu, kalau ditahan saya tuh merinding gitu. Suara orang nangis, suara orang ketawa. Cuman saya kan biasalah, namanya juga hutan gitu kan. Yang bikin saya gemetar itu taringnya itu panjang Mangai. Matanya itu merah, taringnya panjang. Terus ininya tuh, kalau dia bilang ya, itu apa, di sini itu ular. Nah karena komandan saya waktu itu ngomong, Sur, kamu nanti kalau saya teriak, misalkan minta tolong keluar dari area pemakan sebut, kamu langsung ke sini. Tapi kalau saya selagi tidak ada suara apapun atau nggak gerak apapun, kamu nggak usah lah. Kamu doa aja, bilang gitu aja. Posisi Mas Surya di mana? Saya posisi gini Mangai, jadi ini kan pondok nih atau tenda gitu kan. Nah tenda ini komandan saya di sana itu. Deket, makam dua makam. Nah terus kan makamnya kan nggak ada kerobong, nggak ada apa, jadi blos itu aja, makam 2 aja. Jadi tugasnya memantau ya? Memantau itu aja gitu, karena kan namanya hutan juga kan, banyak beneran buas gitu kan Mangai. Nah itu, jadi saya tahu aja itu gerak-geriknya komandan saya itu saya tahu. Cuman dia itu kalau misalkan setelah ritual apa itu, dia palingnya buang air itu aja, tapi makan enggak dia, 3 hari itu nggak makan dia itu. Nah udah begitu, karena komandan saya itu dibelit sama dia itu. Dibelit, terus dia itu, maaf ya, posisinya itu kayak orang gitu, sama dia itu. Guling, saya diam aja kan. Ya Allah ini apa ini, saya doa itu Mangai, nggak tahu apa karena saya itu merinding atau doa saya itu nggak tahu kena gimana, itu nggak bisa Mangai. Saya itu pokoknya apa ya, mulut saya itu ya kayak terkunci begitu. Jadi saya itu nggak bisa ya Allah, saya dalam hati saya kenapa ya Allah tolong saya ya Allah, saya bilang gitu kan. Nah setelah saya alhamdulillah ayat kursi itu yang pertama itu nggak mempan. Jadi saya doa nubuat itu. Nah setelah saya doa nubuat baru loncong, terus ini yang bikin saya aneh nih. Sur, ya Allah saya bilang gitu kan, apa? Lulan, udah selesai bilang ya. Saya bilang, doh, bener komandan enggak? Jadi saya tuh maaf ya Mangai ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala saya lihat itu, bener enggak kan gitu kan? Kamu kenapa bilang ya? Kenapa kamu itu? Saya sampean udah kita pulang, sudah selesai bilang ya. Kita pulang. Nanti kita ngomongin di rumah aja bilang gitu. Nah setelah itu datanglah Anggedot jam 3:30 assalamualaikum subuh itu. Datang dia, dah beres, salaman, terus nanti kamu kasih info lah. Kalau misalkan sudah nyampe ke Kalimantan bilang ya kan, nyampe ke Pasir bilang gitu. Nanti ya jangan sampai putus silaturahim, komunikasi bilang gitu kan. Ya udah. Saya juga nggak nanya Mangai, artinya dan sampean itu apa enggak. Pokoknya saya tahunya itu komandan saya cari ajian kumbang langit, udah itu aja.
jalan pulang, setelah saya pulang, saya bilang, Dan, ini kita sudah lewat dari 3 hari, saya bilang. 4 hari, 5 hari, udah gampang aja. Nanti pokoknya apapun terjadi, kalau manajemen manggil kita berdua, kita kena SP1, SP2, SP3, ya misalnya surat peringatan gitu kan, makanya nanti saya yang ngadepi, bilang gitu. Ya, saya kan namanya kerja baru berapa bulan gitu mangai, terus kok begini kan gitu, aduh kemarin gimana, tapi saya hakul yakin aja lah, rezeki juga pasti ada gitu kan. Toh komandan saya juga pasti kalau melakukan ritual-ritual begini biasanya ada area atau job tertentu, biasanya begitu sih mangai. Udahlah saya bismillah aja, saya salam sama mama sama bapak saya berangkat. Akhirnya mangai saya berangkat ke pasar lagi waktu itu. Setelah itu saya mikir di pesawat itu, aduh pasti nih. Saya kerja baru berapa bulan gitu kan. Terus aduh pokoknya saya banyak pikiran lah. Carut marut, nanya juga saya nggak berani sama komandan saya kan. Nah udah begitu, alhamdulillah saya dipanggil sama manajemen pagi-pagi itu. Ada email masuk dan udah saya yang hadapin. Jangankan kerjaan, katanya nyawa aja kalau sudah waktunya habis. Iya juga sih pikiran saya gitu kan. Ngapain sih pikir bilang gitu kan. Rezeki datang dari Gusti Allah bilangnya, bukan dari manajemen A, manajemen B bilangnya. Udah begitu manajemen ini saya masuk ke kantor saya itu kan. Ya gimana nih Surya, kita udah kasih kewenangan, udah kasih kelebaran. Udah 3 hari lebih nih, kalian semua ini hampir 1 minggu ini. Karena sesuai dengan prosedur perusahaan, karena kinerja atau kerja kita ini masih belum setahun, jadi perusahaan ini mohon maaf, mau nggak mau nggak ada toleran gitu. Pokoknya sesuai dengan keputusan manajemen yang dari HOP Jakarta, kalian berdua ini sudah cut, sudah itu aja bilang gitu. Pokoknya kami nggak mau dengar alasan apapun, karena nanti diikuti sama karyawan-karyawan lain. Karena kebiasaan sudah kasih kebiasaan. Saya kan cuti periodik, saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa, potong aja cuti tahunan saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak bisa cuti tahun itu kalau kamu itu katanya si manajemen kan, kalau sudah 12 bulan atau setahun itu baru bisa tahunan. Pokoknya intinya gitu aja lah, mohon maaf, terima kasih katanya kan, dedikasi yang baik, baru saya langsung kasih paklaring, langsung saya pulang. Nah saya pulang kan, saya kan mikir lagi kan, ya Allah kok kayak gini betul gitu kan. Udah saya kena PHK. Nah udah gitu, saya mau nanya juga gak enak gitu kan. Nah terus komandan saya itu ngomong. Si komandan dipecat juga? Sama komandan juga dipecat juga mangai. Nah kok dia kayak gak ada beban gitu loh ya, ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu, kayak gak beban lah gitu. Udah begitu, saya tuh ngomong, Dan ini gimana? Udah nanti kita pulang ke daerah isi saya aja. Di mana Dan? Di daerah itu kan Kaltim sama Kalsel waktu itu. Ya udahlah nanti saya rental mobil katanya keluarga, nanti kamu jemput sama keluarga saya bilang kan. Kita ke Dan saya bilang itu kan jauh, ya udah itu kan jaraknya itu dari ke Batu Kajang sampai ke Kota Baru, itu kan jauh. Itu kita masuk ke daerah Kerang. Daerah Kerang Dayu itu daerah Kaltim, terus masuk lagi perusahaan sekitar 6 jam itu masuk ke kampungnya istrinya itu Mangai. Nah setelah nyampe situ saya sambut baik sama keluarganya. Oh ini kan yang namanya Surya itu, ya gimana Mas Surya kabarnya, alhamdulillah sehat. Terus sekarang apa ya, masih kerja. Saya kan mau jawab di PHK kan saya nggak juga kan, atau di ibaratnya diputus kerja saya nggak juga gitu kan. Jadi saya iya aja gitu kan. Terus singkat cerita waktu itu udah kamu tidur, makan dulu bilang kan. Besok kita ke kebun bilangnya. Kan dia kan ada perkebunan sih. Kalau orang-orang sana kan ada ya perkebunan lah dari orang tua gitu atau beli sendiri gitu. Cuman komandan saya ini ada celengan mungkin. Pas saya ke sana itu ke perkebunan itu daerahnya itu dekat bako-bako dan bako mangrove itu kan. Nah dekat sungai, sungai nyamuk kalau orang sana bilang namanya itu sungai nyamuk. Di situ itu banyak sarang burung walet. Tapi ada tapinya Mangai. Sarang burung walet itu pakai beton semua gitu. Beton semua Mangai. Nggak ada yang pakai kayu-kayu, nggak ada itu. Nah udah begitu, ayo kita cek lokasi udah kan, cek lokasi. Setelah itu dia ukur-ukur, saya juga ukur juga Mangai. Singkat cerita, Sur nanti cari tukang senso. Tukang senso itu tukang bikin kayu-kayu tuh Mangai. Kan orang sana bilang tukang senso kan. Nah dapatlah tukang senso waktu itu. Ya orang setempat lah, tangannya dia gitu kan. Sur nanti saya dapat
kayu 3 kubik bilang ya kan. Nanti kita bikin lah bilang gitu. Apa nggak kurang nanti sisanya nanti bilang nyusul bilang gitu. Nah, jadi dengan apa ya alat peralatan yang ada waktu itu masih satu pondok aja, orang sana bilang pondok ya, satu rumah aja gitu sarang burung walet itu. Ya pokoknya bikinnya secara sederhana lah, Mang. Pakai asbas, pakai GRC gitu, apa sih namanya board itu kan. Jadi nggak kayak orang-orang yang lain-lainnya mewah-mewah, nggak ada itu. Jadi setelah keluar dari situ, Iya. memang kerjanya mau di burung walet atau gimana? Jadi sebelumnya Mang, dia itu nggak ada ngomong, nggak ada ngomong. Jadi belum tahu nih. Belum tahu saya. Nggak ada pembicaraan, nggak ada saya juga, makanya nggak berani juga nanya kan, nggak enak juga gitu kan. Jadi saya diem aja saya, cuman ada cumannya. Saya itu dikasih gitu, ya duit lah gitu kan. Nih, kamu kalau misalkan bingung transfer nih, ada keluarga transfer gitu aja, dikasih. Ya waktu itu kan 3 juta waktu itu dikasih. Saya bilang kan, ya udahlah, berarti kan alhamdulillah kan komandan saya ngerti orang ya gitu. Ya udahlah, jalan aja gitu. Cuma kan saya kan mikir gini Mang Ai. Dan saya di waktu bangun sarang burung itu saya ngomong, dan mohon izin saya bilang, sampean bener kah? Bener saya bilang gitu. Kenapa sih kamu nanya terus bilang kan? Ini loh yang lain-lain loh. Kan pakai beton gitu kan. Mewah gitu kan. Kok sampean kok ala kadarnya kok bisa kak? Udah tenang aja. Rezeki itu dari Gusti Allah bilangnya gitu. Ya juga sih dalam hati saya kan, ya sudah bangunlah satu awalnya itu. 3 tingkat tuh Mangai. 5 meter waktu itu. 5 meter kan, ulin 4 meter kan. Kalau sana kan kayu ulin kan 4 meter, ada yang 2 meter gitu kan. Orang Senso itu tuh pakai kayu ulin itu. Ala kadarnya pokoknya Mangai. Udah begitu, bikinlah atapnya pakai asbes itu sudah. Saya kan agak ragu gitu kan. Ya timbul keraguan lah di hati saya gitu. Apakah bisa kayak ini ya? Duh saya bilang kan, tapi ya nggak masalah gitu kan. Pokoknya Sur, saya juga ngerti Sur. Paham, kamu tuh kan istilahnya ada adik-adik kamu bilang kan. Jadi kamu tuh kalau misalkan minta apa-apa ngomong sama saya aja. Nggak usah kamu anulah. Nanti saya juga ngerti. Kalau orang dari Jawa menantu taunya kerja. Bilang. Nah disitulah saya kan nggak pernah Mangai curiga, nanya atau apa saya nggak ada. Setelah ada omongan komandan saya begitu tuh. Ya sudah saya nggak pernah nanya lagi. Itu 1 bulan berikutnya itu. 1 bulan berikutnya. Udah begitu malamnya itu waktu pas udah jadi itu sama hari Kamis legi juga itu. Sur kamu lihat di almanak kalender itu kan. Itu hari apa? Saya lihat hari Kamis legi gitu kan. Kamu temenin saya ke ladang saya, ke tempat usaha saya. Terus ya kamu temen aja tapi kamu jangan masuk bilang ya. Bilang itu, kamu jangan masuk bilang kan. Jadi kamu di luar aja. Nah terus sampean mau apa sih Dan? Saya mau baca mantra bilang itu. Mantra apa? Ya kumbang langit itu tujuannya itu katanya beliau nih, Komandan Dambudi itu kan. Manggil sarang burung walet. Manggil gitu katanya. Ini ya percaya nggak percaya Mangai. Saya sampai gemetar itu Mangai. Kenapa saya menggetar? Jam 1 malam itu burung walet, Masya Allah datang semua itu. Sarang burung walet itu datang semua setelah komandan saya keluar itu, datang semua itu sarang burung walet. Nah yang lain kan pakai, ada kan suara yang cuit-cuit begitu, apa sih perangkap-perangkap begitu, itu nggak ada sama sekali. Nggak pakai perangkap, nggak pakai apa itu, datang semua itu. Serang burung walet tuh, saya kan nanya lagi. Dan kok bisa begitu ya? Ya namanya burung walet itu kamu lihat aja, ada nggak sarangnya? Jadi kalau orang Cina bilang kata dia ini, sarang burung walet itu dikatakan burung dewa katanya. Itu ditemukannya itu katanya di pagoda bilangnya. Jadi dia itu nggak ada sarangnya, nggak ada apa, dundang bilangnya. Pakai apa? Pakai ajen kumbang langit. Karena mereka itu makannya makan air apa namanya itu laut bilangnya gitu kan. Bilang gitu, saya kan ya percaya aja sih namanya dia ngomong begitu kok. Ya sudah, jadi sudah gitu. Saya cerita waktu itu kan biasanya kan kalau umumnya ya Mangai, umumnya nih. Ya saya kan lama-kelamaan kenal kan sama orang-orang setempat itu kan. Sama bos-bos yang sarang burung walet sama
sama ibaratnya anggota-anggota dia gitu kan. Nah udah begitu kan saya nanya nih sama karyawannya itu. Saya bilang kalau orang sana kan bilangnya kan julak gitu. Lak, saya bilang itu. Ini panen itu berapa? Sekali panen itu berapa sih? Berapa bulan gitu kan? Ya kalau normal sih Kang Surya bilang kan, itu sekitar 2-3 bulan sudah panen. Itu pun masih kurang bagus bilangnya. Sarang burungnya itu bilang gitu kan. Terus ya itu kan ada grade-nya bilangnya, grade A, grade B, grade C gitu kan. Grade 1. Nah, itu waktu itu ya tahun 2022 itu per kilonya itu 10 juta itu. Nah, itu apalagi yang beli bayarnya dari langsung dari Singapura bilangnya. Itu lebih bagus lagi. Artinya nggak tangan kedua, tangan ketiga gitu. Bilang gitu. Nah, saya kan alhamdulillah, saya bilang kan ya Allah ya kan. Mau buka saya kan insya Allah gitu kan, karena bos saya itu atau komandan saya sukses, saya juga pastilah ngikut gitu kan gitu. Alhamdulillah saya bilang gitu kan, sudah. Waktu itu yang lain belum panen, dia 2 bulan kemudian panen. Harusnya kan pada umumnya kan 3 bulan, 4 bulan tuh sudah ngos-ngosan gitu lah, kalau orang Cirebon bilang itu. Itu udah panen itu, sampai saya juga curiga. Nah udah begitu bayaran langsung dari Singapura bilangnya. Nanti Sur, kamu bangun pagi-pagi ya bilangnya. Kenapa? Kamu ke Balikpapan sama saya. Nyemput bayar yang dari Singapura bilangnya, datang langsung bilangnya. Waktu itu kan berangkatlah ke Ahoy namanya kan waktu itu kan. Nah nanti sama ke Ahoy bilangnya dari Singapura sana bilangnya kan gitu. Saya sama komandan saya, terus sama temennya RT itu Pak Sulaiman namanya itu. Nah sama Pak Sulaiman saya berangkat bertiga. Di perjalanan dia nggak tahu ngomong apa, saya kurang paham. Nah terus baru datang gitu, bagus grade A itu. Grade A itu kalau yang biasa ya, kalau misalkan grade A itu kalau dari tengkulak itu 10 juta itu waktu itu ya. Tapi kalau langsung dari bayarnya itu mungkin bisa lebih gitu, lebih daripada 10 juta. Nah udah begitu ditimbang itu, lillahi ta'ala Mangai, itu segitu kecilnya sarang burungnya, pokoknya kalau orang Cirebon bilang nggak pakra itu nggak masuk akal gitu. Itu sampai 500 juta berapa gitu. Saya kan gemeteran Mangai, gemeter kan. Apakah benar kan begini sarang burung? Pantesan komandan saya itu menggebu sampai ninggalkan kerjaan, sampai ngejak-ngejak saya gitu. Berarti kan prospek kedepannya mungkin lebih apa gitu kan, lebih bagus gitu, sampai bela-belain lah gitu kan. Akhirnya saya alhamdulillah, berarti ini beneran Mangai, nggak artinya bukan ngomong kosong lah gitu kan. Udah begitu, gimana Sur, bener kan? Bilangnya ya sudah, saya sih terserah kemana aja lah. Pokoknya kamu itu yang penting kamu itu nurut aja apa yang saya istilahnya apa suruh, saya perintahkan, udah kamu. Pokoknya saya itu nggak pernah sih Sur, kasihan juga kamu. Langsung Mangai itu beli dump truck kantor tuh Mangai. Kan kalau di sana kan banyak angkut sawit, banyak perusahaan setempat tuh kan, banyak perusahaan kayak Minama, Sinarmas waktu itu kan butuh alat transportasi itu. Nah jadi truk-truknya dia itu beli pertama 3 truk waktu itu. 3 truk langsung beli itu waktu itu di Balikpapan, tapi dari Jakarta Indian kan langsung ke Balikpapan. Beli baru gitu. Iya 3 truk. Habis itu dia cuman nyupkan aja ke perusahaan gitu. Nah cuman saya nggak dilibatkan di situ. Ada adiknya itu, adik kandungnya itu kan. Nah cuman saya kan ngurusin itu aja, bisnisnya dia yang di walet sarang burung itu gitu. Nah saya cerita, udahlah Sur, ini sudah jalan, usaha saya udah jalan, nanti kamu langsung aja. Nah itu kan nanti kan saya bilang 3 bulan. 1 bulan kemudian panen lagi tuh Mangai. Jadi ini seingat saya Mangai ya, setiap dia masuk kan 1 bulan kan Kamis Legi kan 1 kali tuh Mangai. Jumat Kliwon 1 kali kan, setiap Kamis Legi itu dia baca mantranya katanya dia gitu. Itu dagang semua itu burung itu. Nah kan biasa namanya orang bisnis Mangai, wajar aja dia orang dari Cirebon ya kan. Kalau orang Cirebon kan tahulah kata orang-orang situlah gitu kan gitu. Artinya tahulah artinya orang Cirebon itu kan pinter lah kayak gini-gini, cari-cari penglaris apa gitu kan. Jadi mereka itu nggak ngeh gitu, atau nggak mikir bahwa dia juga belum itu, nggak mikir gitu, masih belum ketemu ke situ. Jadi mereka itu saya juga nggak ada timbul curiga, masih nggak curiga waktu itu. Kalau lapak-lapak lainnya nggak ya curiga. Sepi. Nggak curiga. Nggak ada. Burung datang banyak. Nggak gitu. ada. Jadi nanya dia. Jadi
Yang bisa lihat itu cuma saya sama dia aja gitu. Orang lain nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Padahal kan Mang Ai itu beriringan Mang Ai. Ini punya misalnya punya Mang Ai gitu kan. Ya, Ya, lapak-lapak saya lah gitu. gitu Ya ya. begitu beriringan. Tapi lihatnya rame. Itu Mang Ai tanpa sarang buatan, tanpa suara kicauan burung yang apa gitu. Ada kan yang dikasih tuh Mang Ai kan biasanya dijual tuh toko itu kayak gitulah gitu. Tanpa kayak gitu-gituan itu. Nah, singkat cerita waktu itu sudah dia ngomong, "Sur, kamu tuh kasihan. Udah kamu kalau bisa kamu di rumah aja. Jadi kamu pas panen timbang gitu aja. Kita cari ini aja karyawan lagi," bilang kan gitu. Waktu itu ini karyawan lagi. Nah, singkat cerita dia dapatlah orang kampung sekitar 3 orang itu Mang Ai. 3 orang waktu itu. Nah, saya itu waktu itu Mang Ai dikasih honor tuh alhamdulillah Mang Ai. Sekali panen itu 13 juta gitu. 12, pokoknya paling pahit-pahitnya itu saya 10 juta waktu itu. Ya gimana sih Mang Ai, orang biasa kerja jungkir balik, kaki jadi kepala jadi kaki, cuma duduk diem, nemenin komandan terus dapat segitu kan siapa orang ya Mang Ai. Saya pun nggak ada menaruh curiga. Komandan saya itu orangnya agamis. Oke lah, dia tuh percaya supranatural atau orangnya ilmu hikmah saya percaya. Tapi kan kalau cenderung ke situ kan saya nggak ada curiga lah gitu aja. Gitu. Nah udah begitu 6 bulan kemudian sakitlah ini mertuanya itu. Bilangnya, "Sur, saya nggak bisa nemenin kamu," bilangnya. "Nanti kalau misalkan ada anggota-anggota, kan orang sana bilang anggota kalau anak buah itu. Kalau anggota sini, kamu kasih aja uangnya. Ini saya kasih 5 juta untuk bekal seminggu," bilang gitu. "Saya mau kemana Dan? Saya mau nganter mertua," bilangnya. "Kemana?" "Ke rumah sakit Siloam, Balikpapan," bilangnya. "Nggak di aja kan, kalau di rumah sakit umumnya kan namanya kan aneh penyakitnya," bilang gitu. Kata dia itu aneh bilangnya. Barulah si komandan saya ini Kang Damudi ini berangkat sama mertuanya ini. Berangkat. Nyampe sana Kang meninggal. Nah alasannya si komandan saya itu dia meninggal di jalan bilangnya. Nah sama, jadi dia muntah darah gitu. Jadi dokter sana itu diagnosanya cuma satu, malaria, karena kan namanya sana kan banyak malaria. Ya dari nyamuk gitu kan. Nah di situ saya itu kan, malaria kan. Dan saya bilang, "Kenapa?" Gitu, "Sur," bilangnya, "saya sudah bilang mertua meninggal," gitu kan. Terus, "Udah Sur, tolong ya nanti kalau misalkan ada apa-apa kamu handle aja dulu," bilang gitu kan. Jadi saya itu Mang Ai waktu mertuanya nggak ada, saya nggak melayat, saya di kebunnya dia aja gitu sama 3 orang ini. Nah udah begitu setelah penguburan langsung dia ke rumah ke sama saya itu. Ada aja penyakit," bilangnya. "Ya namanya juga umur," bilang kata komandan saya itu. "Gimana sih Dan? Kamu katanya hati-hati," bilangnya. "Di sini masih banyak malaria, lagi musim lagi. Tadi pandemi, sekarang malaria," bilang gitu kan. "Udahlah nanti ini ada pilikina." Saya dikasihlah pilikina itu. Yang untuk malaria tuh, ya pilikina itu yang pahit itu Mang Ai. Saya nggak mau pilih lah. Saya cari penawar buntal aja. Penawar buntal itu kalau orang Cirebon bilang ini Pratawali. Kalau orang saya bilang kan penawar buntal namanya itu. Atau antawali lah kalau orang sudah bilang kan. Udah begitu, "Kamu makan ini aja," saya makan lah gitu kan. Nah singkat cerita setelah 40 hari ini mertuanya itu karyawannya 1 meninggal. Jadi meninggalnya itu nggak Mang Ai, nggak jadi dia ngobrol. Bilangnya, "Kang Surya saya sakit pinggang," bilang kan. "Terus kenapa sampai?" "Udah nanti saya cari-cari obat, apakah obat kurang, nanti saya ngomong sama komandan saya," saya bilang, "sama bos saya bilang gitu." "Enggak, sudah saya nggak enak, nanti saya istirahat aja, malam ini saya nggak jaga." Yang namanya sarang burung walet tuh Mang Ai harus dijaga, karena itu banyak anunya lah, banyak malingnya gitu kan. Sama kayak di Cirebon kan banyak perampok gitu kan, kayak Tambak Udang itu harus jaga Mang Ai. Kalau di sana itu harus jaga, nggak bisa nggak jaga itu. Tapi yang anehnya itu, yang saya bikin aneh nih ya, lagi nih Mang Ai. Yang lain tuh kecurian ini Mang Ai. Jadi yang lain kecurian anunya itu sarang burungnya itu. Komandan saya alhamdulillah nggak ada tuh kecurian itu, nggak ada kecurian tuh, nggak pernah kecurian tuh. Tapi kan saya kan alhamdulillah gitu kan. Berarti kan saya alhamdulillah mungkin karena komandan saya ini
nggak layak lah gitu anunya. Udah begitu si teman saya ini sakit kan, sakit, ya bisa sama Mang, muntaber dia tuh. Nah tapi di bawahnya ini nggak ke rumah sakit, nggak, langsung ke Balikpapan lagi begitu. Jadi meninggal di jalan lagi kan gitu kan. Nah saya juga nggak curiga juga enggak. Udah begitu, Sur bilangnya, kenapa ya gimana Juun ya, kamu berdoa kalau Salman punya salah minta maaf bilangnya. Kenapa? Nggak ada, meninggal bilang kan. Saya kan ya Allah kok meninggal kan gitu. Ya udahlah, sahabat tahu umurnya, dan saya boleh nggak melayat, nggak usah kamu situ aja bilang gitu. Udah begitu 100 harinya dia bangun kita itu Mang Ai. Mulai dari satu rumah itu 15 rumah, 15 gubuk gitu kan dia bikin. Ya sama bikinnya Mang Ai. Nggak mewah kayak orang-orang, nggak ada. Ya gitu-gitu aja, kayak kayu ulin biasa aja gitu bikinnya. Ya alasannya satu, biar ya pokoknya kita yang penting kita berdoa. Saya juga ada ajian Kumbang Langit, kok ngapain sih kamu itu bingung, sudah kan gitu. Nah udah begitu yang dua ini malam-malam itu dia telepon saya, WA saya itu, Kang, bilangnya, siapa ini? Apa saya bilang, saya ini ada orang Kang, bilangnya, gede tinggi bilang orang itu. Orang apa orang? Saya bilang orang bilangnya. Saya kan takutnya kan langsung dan ada orang apa bilangnya? Itu ke lahan kita bilangnya. Terus ayo dan kita ke sana. Padahal yang orang gede bilang, tinggi bilang gitu kan. Kamu sih tak bilangin jangan tinggal malah tinggal bilang, katanya komandan saya kan. Ya udahlah, saya berangkatlah sama komandan waktu itu. Kan jaraknya kan jauh, Mang Ai. Asumsinya rampok kan gitu. Sekalinya situ nggak ada apa-apa gitu. Nah, terus Sur, kamu sudah di sini aja, saya tinggal. Karena ya mungkin ya Mang Ai ini pendapat saya aja ya waktu itu kan. Karena saya belum ada curiga, mungkin nih nanti kalau Surya nggak ada sini mereka tahu gitu kan, mungkin gitu kan. Nah jadi Sur, kamu tinggal sini, nggak usah ke rumah, udah kamu sini aja, pokoknya apa yang kamu butuhin, apa yang kamu apain ngomong saya aja bilang gitu. Ya udah. Nah singkat cerita Mang Ai, saya situ lagi. Nah orang dua ini yang dua ini langsung lari tebrit-tebrit itu. Saya bilang, sama kenapa? Itu tarinya panjang bilang. Terus dia tuh ular ininya tuh. Itu apa, jilatin burung walet kan kalau malam dikontrol sih Kang. Nah itu dilihat itu, nah itu ketakutan. Akhirnya mereka itu kan kalau orang sana bilang wok namanya, ada wok bilangnya gitu kan. Wok itu kan hantu lah. Kalau saya bilang kan wok kan. Udah begitu langsung ngobrol, udahlah besok saya mau pulang bilangnya. Kenapa lah? Udahlah pulang aja lah, nggak sanggup bilangnya, nggak nyaman bilang gitu kan. Nah udah begitu ya udahlah pulang. Nah singkat cerita 3 hari kemudian yang satu meninggal, sama Mang Ai. Jadi sebelum 1 tahun tuh Mang Ai itu sudah 3 orang. Jadi karyawan tinggal 1 nih. Nah akhirnya yang satu ini kan takut nih, karena kan takutnya bukan masalah ya satu kan hantu lah gitu kan. Kedua itu ya malaria itu. Jadi ya udahlah Sur, besok katanya kan kamu silakanlah cutilah ke Cirebon kemana terserah kamu bilangnya. Yang penting saya itu dapat orang nih Sur. Orang apa dan saya bilang gitu kan. Ya cari orang lah, karena orang-orang sini tuh nggak nanti masalah honor nanti saya ngatur. Udah gini aja. Nanti kalau orang banyak pertanyaan, biasanya kalau orang Cirebon itu kalau belum apa-apa tuh nanya berapa bayarannya kan gitu. Jadi bilang aja nanti tunggu sarang burung walet, dikasih makan, dikasih tempat tidur. Nah 1 bulannya itu dikasih 10 juta gitu. Oh saya kan mikir kan pasti banyak orang ya mau. Berapa orang saya bilang yang dapat bilangnya. 3 orang aja bilang gitu. 3 orang aja bilang ngomong kan. Ya saya sih kalau gitu sih nggak usah pulang saya bilang gitu. Jadi ya nanti saya minta tolong sama bapak atau adik saya cari orang, nanti komandan transfer aja saya bilang. Saya bilang gitu Mang Ai. Udah begitu ya udahlah. Nah singkat cerita saya ngomong sama bapak saya telepon, terus adik saya yang handle. Berapa orang Kang bilangnya. Cari apa? Cari tempat ini untuk karyawan untuk nunggu sarang burung walet, saya bilang. Makan dikasih, tempat tidur dikasih, pokoknya apapun lah ditanggung gitu. Terus 10 juta gitu. Nah udah begitu ada yang mau bilangnya 5 orang. Ya udah gimana nanti saya ngomong sama komandan dulu, saya bilang gitu kan. Baru dan gimana nih, cari 3 dapat 5 nggak apa-apa, sudah angkut aja bilang gitu kan, bungkus saja bilang gitu. Saya kan sambil ketawa kan, ya udahlah gitu. Terus berapa itu? Kasih ongkos 5 kali 5 berapa itu? Langsung transfer. Adek punya adek enggak? Punya rekening enggak maksudnya?
punya, langsung adik saya itu transfer duit 5 juta per orang itu Mang, 5 orang 5 juta kali 5 itu 25 kan, langsung berangkatlah mereka berlima ini. Nah cuman Mang,